apa, Kris? Di Satpol PP. Satpol PP. Oh, SMA ya, formasi SMA ya. Pak Hamzah, tolong dilayani. Berarti ini melalui loket ya. Gimana perasaan kamu? Persiapan, Kris? Ajit punya. Luar biasa. Hah? Luar biasa. Suaranya nggak kedengaran, Kris. Luar Berdiri biasa. aja deh, berdiri aja. Iya, Pak. Berapa yang diverifikasi sekarang? Sekitar 10. Sekitar 10 orang. Ya, itu terdiri dari 2 OPD. Rata-rata tiap hari berapa? Kadang 5, kadang 1, kadang 3, tergantung sih. Oh, begitu ya. Iya. Berarti sebagian besar belum ya, masih ini ya. Iya, sebagian besar belum. Oke. Targetnya selesai kapan nih, Abang Heder? Kalau targetnya saya nggak tahu sih kapan selesai, tapi batas waktunya kan tanggal 3, Pak. Diusahakan ya. Iya, tanggal 3 Agustus sudah harus Oke. semua good job. PNS Oke deh, good job Heder. Asik. siap. Mungkin Ini lebih ya. ininya. Nah sekarang saya dengar bahwa Anda adalah admin CPNS Kota Tua tahun 2021. Sekarang apa kendala selama menjadi admin? Banyak pelamar yang berkasnya tidak lengkap. Nah, tidak lengkap karena salah pengertian atau bagaimana? Salah pengertian mungkin. Padahal informasinya sudah jelas, tapi mungkin Kemudian, penginputan pelamar juga kadang masih salah sih, rekap Pak. data dan seterusnya. Iya, penginputan Yang ribet pelamar. di situ apa sih? Ribetnya sih sebenarnya lebih ke spesifikasi ini sih, program studi jurusan. Program Dengan studi. iya dengan jabatan yang dilamar. Jadi kebanyakan kan rata-rata biasanya titel dari para pelamar itu biasanya tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar. Otomatis kalau begitu kan tidak memenuhi syarat Iya, ya. tidak Bisa memenuhi syarat. jadi. Iya. Bisa jadi tidak memenuhi syarat. Oh iya. Sejauh ini berapa pelamar kita? Kalau Yang data yang sudah masuk itu 1000 lebih. 1000 lebih ya? Iya. Oh berarti target semua jurusan sudah terpenuhi, jabatan sudah ada pelamar masing-masing jabatan. Masing-masing. Oh Umira, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, masih seperti biasa bergelut dengan berkas Bentar, CPNS. kayaknya sibuk banget ya hari ini ya. Oh iya, kita kebetulan sebagai panitia seleksi Oke. CPNS di Tahun 2021. Iya. Nah, lagi ngapain nih coba? Oh ini saya lagi sementara pemeriksaan berkas. Saya ditugaskan untuk periksa berkas. Periksa berkas Apa yang diperiksa sih dari berkas itu? mulai semua kelengkapan dokumen yang diupload ke ke sistem, ke portal. Oke. Jadi kelengkapannya tuh berupa pas foto. Oh berkas manualnya. Yes. Benar ya. Diverifikasi kembali ya. Ya diverifikasi kembali, dilihat dari akreditasi kampusnya, ijazahnya, Oh, dan iya. ya pokoknya begitulah. Disesuaikanlah dengan Disesuaikan dengan apa yang diminta oleh pihak persyaratan yang Yes, ditetapkan. ditetapkan oleh BKN. Menurut Ibu Rara, ini memang persyaratan tahun ini gimana dibanding tahun-tahun sebelumnya? Untuk persyaratan itu ya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya. Persyaratan dasar. Relatif sama ya. Iya, masih sama seperti Perubahan apa yang beda? Nggak ada ya? Perubahannya tidak ada. Yang ada di Kota Tua hanya udah bisa dikatakan 95%. 95%. Dari jumlah hampir 1000 ya? 1000 lebih berkas yang masuk di BKPSDM Kota Tua. Wow, ya, boleh. Jadi peserta setelah daftar secara online, mereka siapkan dokumen fisik. Dari dokumen fisik mereka akan kirim ke kantor pos.
dari kantor pos didistribusikan ke BKPSDM Kota Tual. Oke. Nanti diregister dulu. Kita kan dibagi dalam beberapa tim nih. Ada Ya. tim register, pemeriksa, verifikator. Nanti ya udah sampai di verifikator baru. Nah, yang sampai di Ibu Rara ini apa? Coba. Kalau sampai di saya ini Ini sudah verifikator. oh Sudah tidak, tahap saya verifikasi? pemeriksa. Pemeriksa. Ya, verifikator itu nanti tugasnya admin. Yang punya wewenang untuk menetapkan bahwa ini lolos administrasi atau bukan siapa? Admin. Admin ya. Ya. Nama? Admin itu Bukan Pak verifikator? Heder. Bukan. Ya, dia termasuk juga salah satu verifikator. Jadi Kita- sebelum masuk di admin diverifikasi dulu oleh verifikator. Yes. Berarti verifikator tanda tangan dan demikian berkas dianggap sah. Iya, seperti Oke deh ya, luar biasa. Ini berarti mirip-mirip dengan tahun-tahun sebelumnya ya. ya, pola kerjanya masih sama lah ya. Masih sama ya. Iya. Tinggal mungkin SOP-nya sementara dibenahi secara perlahan-lahan dan kita lihat luar biasa banyak berkas juga ini pelamar kita. Ini dalam satu bundel berkas ini apa-apa saja yang Dilampirkan. dilampirkan? Pas foto 3x4 6 lembar. 6 lembar. Oke. 4x6 3 lembar. Latar warna apa? Latarnya latar merah, Pak. Kalau latar biru berarti menuju ke KUA. Memang ada yang mau menuju ke KUA. Ya Iya, udahlah. iya. Kita apa? Iya. Oke, Terus, lanjut. Apa lagi? Kartu akun, Oke. bukti Kartu registrasi. akun contohnya kayak gimana coba bisa diperlihatkan? Contohnya. Oke. Wow, ini. Ini Oh, memang kartu ada akun. barcode-nya ya. Iya. Artinya itu sudah keluar dari aplikasi apa? Bukan My SAP. SSCN Yes, DKN. yes. Oke. Lanjut, apa lagi selain itu? Setelah kartu akun, bukti registrasi. Oke, bukti registrasi kayak gini. Yes. Nah, ini kawan-kawan sekalian beruntung sekali ya rupanya kita ketemu dengan panitia seleksi CPNS tahun 2021. Ini sangat eksklusif rupanya. Lanjut, apa lagi? Bukti registrasi, terus fotokopi KTP, akte kelahiran, sama kakak pendaftar. Pertanyaan saya satu, kalau KTP-nya misalnya di luar daerah gimana? Jadi Jadi- setelah KTP apa lagi yang dilampirkan selain yang tadi? Selain fotokopi KTP, akte, sama kakak, surat lamaran. Surat lamaran. Iya, Surat lamaran apa sih substansi yang disampaikan di surat lamaran itu coba? Penjelasan yang dia mengajukan lamaran untuk Bapak Wali Kota. Jabatan yang dilamar apa? Yes, nama Oke. jabatannya. Ah. Terus dia lampirkan berkas apa yang dia masukkan di surat lamaran itu. Yang lain karena ini lagi istirahat. Ini kalau yang ini apa berkas yang apa nih yang yang kena kamera kita? Itu berkas registrasi calon pegawai negeri sipil yang melamar dengan formasi SMA. Ini untuk formasi SMA. Iya. Oke. Terus kalau yang ini yang sementara di Ibu Rani ini apa? Ini berkas CPNS untuk sarjana S1. S1. Iya. Teknis. Teknis, semuanya teknis. Oke. Kalau yang P3K, saya dengar ada P3K juga di semua daerah. Itu benar nggak sih? Oh, berarti seleksi misalnya CAP dan lain-lain itu juga Dikembalikan instansi seutuhnya. teknis Yes, ya. iya, Dalam hal ini seperti- mungkin dinas pendidikan seperti- atau nama lain yang sama dengan itu. Seperti yang itu, Bang fungsi Samsu. pendidikannya sama. Oke. Iya. Luar biasa. Ini jadi PNS dengan P3K. Wahai seluruh rakyat Indonesia silakan yang sudah melamar dan silakan belajar baik-baik rupanya. Ini adalah proses pelayanan pelamar CPNSD Kota Tua. Ini melalui loket. Berhubung karena COVID-19 jadi harus Halo, Bapak, buka masker kah? Mas dapat lekong muka. Jam kopi. Pak, ini kan di sini kan ada surat lamaran yang di sini ada yang poin. Foto kali 4x6 kurang 1. Ya Allah kau kan. Weh,
Biasa ketawa di grup itu. Siapa nama tadi? Inaya banyak. Istighfarin. Bisa ya kok berkas kurang. Abang, iya. Ditunjuk tuh kalau ada tes. Makanya harus. 6 lagi uang 1, uang 2 sama. Kalau ada kesempatan jangan. Ensa. Ntar abang semua pengumuman tuh tanggal 4. Abang, hari ini masih bisa masuk. Kau kan tinggal lengkapi saja. Iya, tinggal lihat transkrip nilai saja. Halo, bagaimana? Di lewat sini. Pas topi ketemu Suti. Anak mau Suti. Terus ini sama enggak kau pemuka. Sudah lepas topi ke apa? Ah, begini. Makan dong. Ya. Itu bagaimana? Kamu bagaimana? Sesatu. Ya, sesatu informasi ini. Halo. Halo. Bagaimana kabar abang kita, Bang Adi? Ya, alhamdulillah baik. Baik. Ah, gimana? Untuk bagaimana memaksimalkan validasi, kemudian melakukan supervisi terhadap berkas pelamar yang diupload melalui sistem SSCASN. Oh, berarti ini fungsi validasi ada di sini ya? Iya, jadi tahapannya melalui awal dari pelamar, Ya. membuat akun pada portal SSCASN, kemudian melakukan pendaftaran. Nah, di sistem itu telah disediakan terkait dengan kualifikasi pendidikan dan formasi. Ya. Nah, di sistem SSCN itu pun sudah ada validasi awal. Kenapa saya bilang validasi awal? Validasi awalnya adalah validasi usia pelamar, di mana secara nasional ditentukan batas usia pelamar adalah 35 tahun. Itu pada saat apa? 35 tahun pada saat? 35 tahun pada saat mendaftar. Pada saat pendaftaran? Ya, misalnya pendaftarannya tanggal 7, yang tanggal 7 misalnya 7 Juli, Ya. yang bersangkutan mendaftar 7 Juli, berarti dipastikan bisa mengikuti karena usianya pas 35. Ya, lewat satu Kalau hari. lewat, jangankan 1 hari Pak, lewat 1 jam aja sistem menolak. Oh. Karena sistem SSCN ini sudah terintegrasi langsung dengan database kependudukan secara nasional. Secara nasional? Iya. Berarti kalau tidak valid data kependudukan, diindikasikan susah daftar ya? Iya, kalau pada saat pembuatan akun SSCN untuk melakukan pendaftaran itu bisa. Meskipun usianya 38 tahun itu bisa. Tetapi pada saat pemilihan formasi kan ada persyaratan masing-masing formasi dengan usianya. Oke. Nah, kalau memang sistem memvalidasi NIP lalu diintegrasikan dengan data kependudukan, apabila usia pelamar lewat dari 1 jam, maka muncul keterangan di sistem bahwa usia pelamar melebihi 1 jam berapa hari dan berapa bulan. Ada keterangannya di situ. Jadi secara langsung divalidasi usia di sistem. Berarti sistem langsung menolak? Iya. Sehingga tidak bisa masuk ke visur berikutnya, Iya. tahap berikutnya. Yang berikutnya adalah ketika selesai membuat akun, melakukan pendaftaran, memilih formasi, kemudian mencocokkan database yang ada pada sistem SSCASN. Setelah mencocokkan data, apabila ada perubahan nama tidak sesuai dengan KTP dan ijazah, maka pelamar yang bersangkutan disediakan kolam di sebelah kirinya untuk memperbaiki datanya sesuai dengan ijazah. Oh, berarti bisa ya? Bisa. Bisa, ada ruang untuk itu. Bisa, karena ya ini kan di sistem, sebelum di sistem kan kerjanya manusia, mungkin hilaf dan Iya, sebagainya. bisa jadi. Setelah itu maka pendaftar diwajibkan untuk mengupload dokumen yang telah didaftar diprasyaratkan oleh instansi masing-masing. Karena masing-masing instansi di wilayah Indonesia ini persyaratannya beda-beda. Iya. Nah, Ada persyaratan khusus ya? Ya, ada persyaratan khusus untuk formasi tertentu. Ada juga persyaratan yang secara nasional memang berlaku. Seperti misalnya ijazah, Ya. transkrip nilai, surat lamaran, kemudian pas foto dan sebagainya, itu kan persyaratan secara nasional. Secara nasional. Iya. Lalu ada persyaratan khusus di mana dalam ketentuan Permenpan dianjurkan
untuk masing-masing instansi kabupaten kota maupun kementerian dan lembaga itu mengalokasikan formasi minimal 2% untuk penyandang disabilitas, kemudian pelamar yang berprestasi. Dalam Pelamar hal yang ini berprestasi. cum laude, lulusan Nilai cum terbaik. laude Iya. ya. Nah, itu memang yang tadi saya katakan bahwa ada persyaratan khusus. Nah, itu ditambahkan. Tergantung instansi, misalnya disabilitas, kebetulan Selama ini kendala di aplikasi itu seperti apa? Belum ada ya? kendala di aplikasi kalau untuk sistemnya saya pikir sudah mantap karena tahun ini berbeda. Tahun kemarin kan satu kali di verifikasi. Ya. Kalau tahun ini ada tingkatan verifikasi dan supervisi. Nah, itu kita periksanya double 2 kali. Jadi misalnya ada kekeliruan pada saat verifikasi, nanti diperiksa ulang pada saat supervisi. Supervisi. Iya. Berarti admin fungsinya melakukan verifikasi awal mungkin Verifikasi ya? awal Secara online. Iya, tapi teknisnya tetap sama, memeriksa antara kesesuaian formasi, kemudian kualifikasi pendidikan dan jabatan yang dilamar. Oke. Nah, dasarnya adalah SK penetapan kebutuhan Menpan. Kita rujukannya adalah ketetapan Menpan. Tidak boleh kabur-kabur dari Iya, sana ya. misalnya ditetapkan sarjana ekonomi misalnya, ya yang lamar misalnya sarjana pemerintahan, otomatis kan tidak sinkron, iya tidak dipastikan gugur. Kalau salah memilih kualifikasi pendidikan Nah, ini dan persoalan ijazah ya. formasi ya. Ya pada tingkatan supervisi itu dipastikan bahwa siapa yang lolos. Nah pada tahapan supervisi ini kita memeriksa berkas yang diupload oleh pelamar. Apa sudah benar atau ada yang salah. Seperti itu, misalnya surat lamarannya diperiksa, kemudian KTP-nya, kemudian pernyataan yang dipersyaratkan oleh ijazah, transkrip nilai, dan sebagainya. Berarti otomatis kalau sudah sampai di tahap supervisi berarti tidak ada validasi ulang di belakangnya. Bisa, kalau memang ada kekeliruan di tingkatan verifikator terkait dengan kualifikasi pendidikan dan jurusan, maka supervisi melakukan penolakan pada sistem. Bisa, datanya kembali ke verifikator. Dan nantinya berkas fisik yang seperti tadi jelaskan Ibu Rara, kita cocokkan antara berkas fisik dengan hasil inputan. Hasil inputan. Iya, jadi kalau misalnya ada kekeliruan pada tingkatan verifikator, maka pada tingkatan supervisi bisa menolak kembali hasil verifikasi dari verifikator. Lalu kemudian di cross check ulang, lalu dikirim. Seperti itu. Luar biasa, ini memang kerjaan